Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah salat duhur Masjid Al-Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir untuk menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, yang mana majelis taklim atau majelis ilmu itu seperti kita menunaikan sholat 5 waktu sesungguhnya. Tatkala kita merasa bahwa kita tidak ingin ketinggalan sholat karena kita menganggap bahwa ini adalah sebuah kewajiban, maka sesungguhnya menuntut ilmu itu juga sebuah kewajiban. Karena itu Nabi bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Sehingga tatkala kita merasa ada yang tertinggal, tatkala kita belum sholat, mestinya juga kita merasa ada yang kurang tatkala kita belum hadir majelis taklim atau majelis ilmu. Oleh karena itulah, sekali lagi, dalam rangka mengakhiri tahun baru Masehi 2023 dan kemudian menyongsong tahun baru 2024 yang sering sekali ini dijadikan momentum peralihan, bagaimana untuk menuju tahun depan atau tahun baru itu orang bisa menjadi lebih baik lagi. Kenapa kita mesti belajar? Kenapa kita mesti menuntut ilmu? Karena muslim sejati, muslim yang baik itu adalah muslim yang mau belajar. Kenapa sih mesti orang itu berbeda, satu orang dengan orang yang lain itu ukuran perbedaannya apa? Nah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang diantara kalian. Kenapa diangkat derajatnya? Karena iman dan karena ilmu. Nah, oleh karena itulah orang mukmin itu adalah orang yang berilmu, sekaligus imannya itu dia upayakan untuk senantiasa ditingkatkan. Meningkatkan iman itu adalah dengan amal. Meningkatkan iman itu dengan ibadah kita seperti ini. Orang beriman itu ya sholat. Yang nggak beriman atau kurang imannya nggak sholat dia. Nah, itu dalam riwayat disebutkan, idza ra'aitumur rajula ya'tadil masjida fashhadu lahu bil iman. Bila engkau melihat orang mukmin itu bolak-balik ke masjid, persaksikan bahwa dia beriman. Karena itu ciri orang beriman itu sholat, beribadah dia. Jadi Allah itu menurunkan kepada kita 3 surah yang menjadi klasifikasi umat manusia ini dalam bentuk pengelompokan ideologis. Ada al-mu'minun, ada al-kafirun, dan ada munafikun. Semuanya diwakili dalam surah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang munafik, baca surah Al-Munafikun. Kalau ingin tahu orang kafir, baca Al-Kafirun. Kalau ingin tahu orang beriman, baca surah Al-Mu'minun. Dan ketiga kelompok ini sedari awal Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-20. Coba Bapak Ibu perhatikan. Itu cerita tentang 3 kelompok ini. Ayat 1-5 itu cerita orang beriman. Ayat 6-7 itu cerita orang kafir. Ayat 8-20 itu cerita orang munafik. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu cerita orang beriman, Pak. Orang beriman itu tidak ragu sama Quran, la raiba fihi. Dan orang beriman itu mau menjadikan Quran sebagai hudan, sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuk. Beriman pada yang gaib,
Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman pertama kali yang disebutkan oleh Quran itu, kita diarahkan, dipahamkan, didoktrin dalam ayat ini, percaya saja sama yang ghaib. Percaya saja sama yang tidak kita bisa lihat tapi harus kita imani. Percaya saja kepada yang kita tidak bisa indrai, kita tidak bisa raba, kita nggak bisa lihat, tapi kita diminta untuk beriman. Karena itulah seluruh rukun iman itu ghaib dari kita. Rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Iman pada Allah ghaib, iman pada malaikat ghaib, iman pada Rasul ghaib, iman pada kitab-kitab ghaib juga. Nggak semuanya ada depan kita. Apalagi iman pada hari kiamat dan takdir. Bahkan takdir itu disebutkan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berimanlah kepada takdir yang baik dan berimanlah kepada takdir yang buruk sekalipun. Sekarang ini hampir semua bisa berteori tentang masalah ini. Yang bisa mempraktekkan ke semua ini adalah saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina sanalah yang menjadi contoh ideal tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman pada hari akhir. Hari akhir itu ada surga, ada neraka. Keyakinan itulah yang membuat mereka kokoh. Dan yang luar biasa, ini merata pendidikannya. Tidak hanya bagi para tentara yang berjuang, tapi juga para ibunya, anak-anaknya, semuanya, orang-orang awamnya, nenek-neneknya. Coba Bapak tinggal lihat saja di Google sekarang ini. Kalau ditanya, nggak apa-apa kami mati, yang penting masuk surga. Gimana memahamkan itu? Di sana para suami pamit sama istrinya, diciumnya kening istrinya, dia bilang, Adinda, jangan harap aku pulang, tapi kutunggu kalian di pintu surga. Karena itu tatkala melihat jenazah, maaf, saya nggak membayangkan kita di rumah sakit ini kedatangan pasien 1000 orang dalam satu waktu. Gimana menanganinya? Sementara obat-obatan nggak ada. Sekarang ini yang korban itu 40.000. Nah, kita bisa nggak bayangkan? Sementara di sekelilingnya militer Israel menghalang yang masuk, nggak membolehkan orang keluar. Sehingga kata wakil presiden kita sendiri, ini genosida. Ini pemusnahan terhadap satu masyarakat, bangsa atau komunitas. Nah, jadi sekali lagi, hampir semua yang ada di dunia pada saat sekarang ini dari sisi ajaran, itu semuanya teori. Tapi di Gaza itu kita menyaksikan bukan lagi teori tentang percaya hari kiamat, percaya pada takdir yang buruk tadi itu. Tadi kan khairihi wa syarrihi. Percaya pada bahwa sesudah kehidupan dunia ini ada kehidupan lain yang lebih abadi. Sehingga ibu-ibu di sana ditanya, Allah sedang menguji kami, Allah sedang memilih kami dari sekian banyak umat Islam, dalam tanda kutip kami yang menderita dan kami harus tanggung itu. Tapi kami tegar kok katanya. Kami yakin. Sumut bahasa Arabnya itu dari somat. Beberapa hari yang lalu ada orang Palestina ke sini, sempat mampir ke Masjid Darul Arqam juga. Dia mengisi kuliah subuh pas jadwal saya hari Kamis, nginap di rumah dia. Kurang lebih 4 atau 5 hari. Lalu saya bawa juga ke sekolahan kita di Sahabat Alam. Kita kumpulkan anak-anak SD, SMP, lalu diminta untuk menyiapkan infak. Lalu cerita saudara kita dari Palestina ini. Habis sekolah, kita juga kumpulkan orang tua. Terkumpul dana dari anak-anak itu 4 juta, dari ibu-ibunya kurang lebih sama. Karena mungkin orang tuanya juga sudah nitip sama anaknya. Ada pertanyaan begini, apa yang menyebabkan mereka begitu tegar? Apa yang menyebabkan mereka begitu kuat menghadapi sedemikian berat ujian itu? Orang tua meninggal, lalu anaknya ada di sekeliling yang masih balita. Lalu juga sama, ada
ibu yang menggendong bayinya, mungkin juga sudah habis air matanya. Dia bilang, saya sudah suntik untuk mempertahankan bayiku ini hasil dari bayi tabung yang sudah saya harapkan sekian tahun agar bisa saya punya anak. Lalu kemudian dia disuntik 80 kali, bagaimana dia bertahan. Tapi Allah takdirkan wafat kena bom Israel. Tapi ini takdirku, saya harus rela, saya harus ikhlas. Insya Allah Allah kasih ganti di akhirat nanti. Ini kan kita selama ini hanya bisa berteori bahwa Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Jadi mereka yakin betul, karena ini juga bagian dari muhasabah kan. Dunia ini memang bukan tempat kita lalu dikasih hadiah atas prestasi-prestasi kita. Tapi dunia ini disebut dengan darul bala dia. Tempat ujian. Akhirat itu darul jaza. Tempat dibalas. Karena itu tidak semua kehidupan dunia ini kita dapatkan balasannya setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Coba kita lihat pahlawan-pahlawan kita di negeri ini. Sehingga Indonesia ini jadi merdeka. Kita baca sejarah. Perang, berhadapan dengan Belanda, Portugis, Sekutu, Jepang. Menderita enggak mereka? Menderita. Pengkhianatan terjadi, iya. Giliran perang kalah, lalu diminta berunding, di saat berunding ditangkap. Sama sebenarnya Palestina itu, pengkhianatnya banyak. Yang tidak serius berjuang itu juga dari negara-negara Arab ada. Enggan membantu, iya. Bahkan melecehkan perjuangan umat Islam yang ada di sana dari kalangan orang Arab sendiri banyak. Wah, itu kan urusan orang Palestina. Ya, banyak juga yang ngomong begitu. Padahal sejarahnya tatkala Baitul Maqdis ini diambil alih oleh umat Islam, Umar bin Khattab itu sampai datang jauh-jauh dari Madinah mengambil kunci Baitul Maqdis pada saat itu. Tapi kemudian berganti masa, diambil alih lagi oleh pasukan salib, lalu kemudian dimenangkan lagi oleh umat Islam, berada di penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi, suku Kurdi. Dia di mana suku Kurdi sekarang? Suku Kurdi itu nggak punya negara sekarang, diaspora dia. Ada di Turki, ada di Irak, ada di Iran, ada di sebagian di Lebanon. Negara sendiri nggak punya. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi pahlawan luar biasa kan. Artinya yang mikir Masjidil Aqsa itu bukan orang Palestina selama ini memang. Yang mikir Palestina itu Umar bin Khattab. Jauh kan kalau kita bicara konteks Arab Saudi sekarang dengan wilayah Syam, wilayah Baitul Maqdis. Lalu kemudian yang mikirin itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi, bukan juga orang Palestina. Karena itu kalau sekarang kita mikir Palestina, ya nggak masalah. Karena memang yang selama ini mikir Palestina itu memang bukan orang Palestina saja. Dan itulah kebanggaan orang Palestina kepada rakyat plus bangsa Indonesia. Karena itu 17 Agustus di Palestina itu mereka merayakan. Dan angkat bendera Indonesia. Cuma hari ini saya nggak punya Facebook. Gara-gara memposting Hamas, langsung hilang Facebooknya. Karena yang punya Facebook siapa? Mereka juga. Saya waktu itu ada berita tentang Netanyahu, Pak. Kayaknya ini akun milik orang Israel. Terus saya komen di situ, saya masukkan foto Hamas, foto ini. Nggak lama hilang. Tapi orang Indonesia itu paling ditakuti, Pak, saat sekarang ini. Yang disebut dengan pasukan julid fisabilillah. Saya mencoba ingin jadi julid, korban juga. Nah, jadi sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam rangka bermuhasabah inilah kita kemudian harus memahami bahwa kita ini ada yang disebut dengan iman, akidah, keyakinan, yang diwakili dengan rukun iman tadi, itu yang gaib dia itu. Tapi kita juga punya apa yang disebut dengan anggota tubuh ini, fisik, yang Allah titipkan sama kita, dan ini amanah. Jadi bapak ibu bergelut di rumah sakit ini adalah menjaga amanah Allah yang Allah titipkan kepada sekian banyak orang. Dia harus menjaga amanah itu, tubuhnya harus sehat, tubuhnya harus prima, dia nggak boleh sakit, karena dia akan menjadi seorang pemimpin, khalifah kan. Ini
Ja'ilun fil ardi khalifah. Dia harus punya kiprah. Nah, itu yang kita jaga dan kita rawat. Karena itu kata Quran, kulu min rizkillahi halalan thayyibah. Makan dari rizki Allah itu yang halal lagi baik. Penyakit terbesar yang menyebabkan kematian nomor 1 di Indonesia apa, Bu? Stroke. Nomor 2, jantung. Nomor 3 itu gula atau bisa juga paru-paru. Maksud saya apa? Ternyata dari keseluruhan penyakit ini penyebabnya salah makan. Maksud saya begini, apa kita ini nggak sayang sama tubuh kita sendiri? Mati hanya gara-gara salah makan, sementara orang Palestina mati itu karena bela agama. Jadi kayaknya gimana gitu ini ya. Harga mahal sebuah nyawa itu. Kita nggak membayangkan bagaimana kekuatan fisik orang-orang Palestina saat sekarang ini di saat boykot di mana-mana. Sementara mereka harus berjuang. Apalagi sekarang udah mulai musim dingin. Dan kalau udah musim dingin lebih berat daripada musim panas. Nah, oleh karena itulah, mari fisik ini kita rawat, mari fisik ini kita jaga. Biasanya 3 saja, pola makan, pola tidur, dan istirahat. Agar kemudian kita ini bisa bertanggung jawab di hadapan Allah atas titipan fisik kita ini. Yang suatu saat diminta, nomor 1 ibadah. Satu ketika tidak tertutup kemungkinan, kita ini diminta untuk berjuang dan berjihad. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan harta benda dan diri. Diri itu tidak hanya nyawa kan, di situ ada fisik. Dan Quran sendiri bilang bahwa perang itu nggak ada yang suka. Tapi dia bisa saja akhirnya menjadi wajib. Kutiba alaikumul qitala wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kata-kata kutiba itu apa artinya? Diwajibkan. Itu hampir berurut-urutan. Yang sering kita hafal itu kan kutiba alaikumusiyam. Lalu kenapa sih kita puasa 30 hari? Oh, karena status hukum puasa itu wajib. Karena Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam. Tapi sebelum ayat ini ada kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan kepada kalian menegakkan hukum kisos. Artinya hukum pidana Islam. Lalu kemudian yang kedua, diwajibkan kepada kalian untuk meninggalkan wasiat kalau dia ingin meninggal. Intaraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu hak yang mesti ditunaikan oleh orang-orang yang bertakwa. Ini hukum perdata. Kaitannya dengan wasiat, lalu kemudian warisan. Nah, lalu baru puasa. Nah, nanti di ujungnya kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal kamu nggak suka itu. Tapi apa kata Allah? Nah, ini yang kemudian menjadi keyakinan saudara-saudara kita di Palestina itu. Asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu benci, kamu nggak suka. Tapi ada kebaikannya di situ. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tuhibbu syai'an wa syarr. Tapi di situ ada buruknya. Sekarang lagi diteliti. Kalau kita mau mengamalkan ayat ini, sisi baik mana yang saat sekarang ini diperoleh dengan adanya perang yang ada di Palestina sana antara kekuatan kufur, orang kafir, dan kekuatan orang-orang yang beriman. Sekalipun di tengah penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nomor 1, viralnya masalah ini membuat orang akhirnya semua mata dunia itu sekarang bicara Palestina. Tahu nggak apa yang lagi rame di Indonesia ini? Laku keras. Bendera Palestina yang jualan. Itu mengalahkan bendera Indonesia, Pak. Saya kemarin pengajian Aisyah di Kelayan B, Banjarmasin. Masjid Istiqomah. Di gang-gang itu orang masang bendera Palestina, Bu. Akhirnya seluruh dunia bicara Palestina, tidak hanya orang Islam. Dan kemudian pembelaan luar biasa. Demo, tidak pernah ada demo sebesar pembelaan terhadap Palestina di Amerika maupun di Inggris.
Dan yang bicara tidak hanya maaf kiai ustadz, enggak. Penyanyi rock, penyanyi-penyanyi yang kadang enggak karuan-karuan itu, bela Palestina mereka. Sampai ada lagu, dibikin lagu, bicaranya tentang Gaza, Hamas, dan seterusnya. Ada lagi, di Amerika itu akhirnya trennya adalah lagi baca Quran. Gara-gara masalah Palestina. Apa masalahnya? Kok bisa ya orang nggak nangis, tegar? Nah, saya tadi hampir lupa ya bicara yang dari Palestina tadi itu ke sahabat alam itu. Ada yang bertanya, kenapa ibu di sana tegar, anak di sana tegar? Kata Ustadz ini, kami dididik sejak kecil untuk berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil. Coba nanti dilihat riwayatnya itu apa sebab zikir ini. Itu zikir tatkala Nabi Ibrahim dibakar. Hasbiyallah, cukup saja Allah. Cukuplah Allah bagiku, bagi keluargaku. Wa ni'mal wakil, dan dialah yang sebaik-baik penolong. Dialah yang jadi wakilku untuk mengurus seluruh masalahku. Zikir ini lalu dilantunkan, lalu kemudian juga zikir ini tatkala Nabi diserang dalam perang Uhud. Jadi Nabi dalam perang mau diserang kembali setelah dalam tanda kutip 70 orang sahabat mati sebagai syahid dalam perang Uhud, lalu kemudian dalam kondisi terluka, Nabi mendengar bahwa mereka ingin masuk ke kota Madinah menyerang lagi. Nabi bilang sama para sahabatnya, kejar mereka. Itu dalam kondisi terluka, Pak. Masih lelah dan seterusnya. Kan targetnya Abu Sufyan itu begini, seperti yang juga menjadi targetnya Zionis sekarang. Menghabiskan Nabi dan para sahabatnya, menguasai kota Madinah, atau paling tidak membunuh Nabi. Sama sekarang tuh. Targetnya Israel kan, menghabisi Gaza, menguasainya, atau paling tidak membunuh para tokoh Hamas. Terutama siapa tokohnya yang dicari? Paling dicari sama Israel, Yahya Sinwar. Nah kemarin itu yang saya posting tuh Yahya Sinwar. Itu yang kayaknya marah dia. Jadi Netanyahu itu sekarang yang dia cari itu, Pak, Yahya Sinwar. Atau jubirnya Abu Ubaidah. Lolos terus Pak ini Yahya Sinwar, sehingga disebut dia punya 10 nyawa. Tapi kalau pidato itu sama Pak, berapi-api. Padahal dia nggak pakai gamis orangnya. Nah itu yang paling dicari karena dia otak militernya. Otak yang merancang seluruhnya ini adalah dia, dan dia yang paling dicari. Nah jadi mari kita membangun bahwa hidup kita ini sebetulnya seperti ayat yang dibaca tadi. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa yang kamu siapkan untuk hari esokmu? Hari esok kita itu adalah paling dekat kematian. Nomor 2 selanjutnya adalah hari kiamat. Tatkala semua amal kita dipertanggungjawabkan, apakah kita ini bakal masuk surga atau neraka? Kan itu masalahnya. Nah orang-orang Palestina bilang begini, apalagi yang perlu kami takutkan? Bukankah jarak kita dengan kematian itu kita nggak tahu? Tapi yang poin pentingnya adalah kita ingin mati masuk surga. Dan cara yang paling cepat mati masuk surga itu kita mati ditembak Israel. Sekarang kan banyak orang mati karena banyak makan tadi. Sekarang banyak orang mati karena salah makan. Mana yang lebih mulia? Nah jadi sekali lagi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian, walladzina utul ilma, dan iman itu adalah amal.